Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini admin akan bawain cerita dari Bri. Untuk teman-teman yang penasaran karya dari Bri itu apa aja sih tulisannya, admin akan sertakan link Twitternya di deskripsi ya. Oke, gak usah banyak ngomong lagi. Mari kita berdoa untuk bisa lanjut ke cerita ini. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Teteh terus saja memandang jauh ke depan dengan tatapan kosong. Serpihan cahaya langit memaparkan guratan garis wajah yang terlihat semakin jelas. Sementara gue hanya diam terpaku menatapnya. Dari tempat gue terduduk lemas, semakin terpaku. Aura kesedihan teramat dalam tiba-tiba terasa sampai ke lubuk hati. Ketika melihat Teteh, matanya mulai berkaca-kaca. Gak lama kemudian, buliran air mata yang berkilatan memantulkan cahaya langit jatuh menetes ke pipinya. Teteh menangis tanpa suara. Diamnya seperti coba bercerita tanpa berpandangan. Tatapan matanya menghadirkan keluh kesah. Gue ikut sedih. Ada apa Teh? Teteh kenapa? Nyali tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Tanpa sadar gue mengeluarkan kalimat tanya. Beberapa puluh detik kemudian Teteh mulai bergerak memalingkan tubuhnya ke kanan. Perlahan tapi pasti dia jadi berdiri menghadap ke tempat gue duduk. Akhirnya kami berhadapan. Wajah cantiknya seperti menghipnotis. Tatapannya meluluh lantakan ketakutan yang dari awal gue rasakan. Wangi bunga terus menyertai momen ini. Teteh kenapa? Sekali lagi gue bertanya. Teteh masih diam membisu. Satu persatu buliran air mata terus jatuh di pipinya. Diam, tapi seperti hendak bicara. Seperti ingin menceritakan sesuatu, tapi gak bisa. Gue merasakan kegudahannya, merasakan kesedihannya. Kejadian yang sangat di luar nalar, tapi benar terjadi. Hingga akhirnya, sekali lagi, Teteh menyebut nama gue. Bri. Beberapa detik kami saling bertatapan. Lalu perlahan Teteh kembali berjalan masuk ke kamar Sisi. Tubuhnya seperti melayang, terus melayang sampai gue gak bisa melihatnya lagi karena terhalang di kamar. Trak 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 trak. Ayunan pendulum kembali terdengar dari dalam, namun hanya sebentar, lalu menghilang. Bersama dengan itu, wangi bunga juga berangsur lenyap dari penciuman. Bangkit dari duduk, lalu gue berjalan ke arah pintu. Mengintip dengan sangat hati-hati, mencoba melihat keadaan dalam kamar. Sedikit terkejut ketika tiba-tiba ada motor melintas di depan rumah. Setelah sejak beberapa jam lalu di jalanan gak ada yang lalu lalang. Aman. Gue langsung masuk kamar ketika yakin kalau Teteh sudah gak ada di dalam. Yang pertama gue tuju adalah tombol lampu. Gue butuh cahaya supaya kamar gak gelap gulita. Terang. Kamar akhirnya kembali terang. Gue duduk di atas karpet samping tempat tidur. Sudah jam 2. Ketika melirik jam dinding, gue memutuskan untuk tetap di kamar Sisi sampai benar-benar sudah berani untuk turun. Terus memperhatikan jam dinding, berharap jarumnya akan bergerak lebih cepat lagi. Sesekali juga memperhatikan ayunan pendulum yang masih diam, gak bergerak sejak Teteh pergi. Sampai akhirnya, ingatan hanya sampai di pukul 3. Setelah itu, gue gak ingat apa-apa lagi. Gue tertidur di kamar Sisi. Taman yang sangat indah, matahari menebar sinar hangatnya. Rumput hijau tumbuh rata di seluruh permukaan tanah. Beberapa pohon rindang menambah kesempurnaan pemandangan sore itu. Sore? Iya sore. Sore itu gue duduk di kursi taman yang bentuknya memanjang. Duduk di bagian kursi paling kiri sambil memandang sekitar. Terpesona akan keindahan taman itu. Taman yang belakangan baru sadar kalau gue sama sekali gak mengenalinya.
Enggak mengenali tapi sangat nyaman berada di sini, seperti pernah berkunjung sebelumnya. Angin sejuk menerpa wajah dan tubuh, membelai memberikan nyaman. Beberapa kali memejamkan mata untuk menikmati suasananya. Udara yang sangat sejuk berpadu dengan kehangatan sinar mentari yang semakin meninabubokan. Sama sekali nggak memikirkan kalau gue sedang berada di mana dan bagaimana bisa sampai di tempat ini. Kembali membuka mata. Kalau ini mimpi, gue nggak mau terjaga, nggak mau pergi dari sini. Hingga akhirnya ada sosok yang menarik perhatian. Sosok yang sedang berdiri di sebelah kanan kursi panjang yang sedang aku duduki. Sosok perempuan berparas cantik, rambut panjang terurai. Wajahnya sesekali tertutup gerai rambut hitamnya yang mengharuskan tangannya sesekali menyeka rambut yang menutup wajah sambil seperti membelai dengan lembut. Teteh, dia berdiri diam memandang ke depan. Gak ada rasa takut, gue malah sudah menerka dari awal kalau di tempat ini nantinya akan bertemu dengannya, dengan Teteh. Beberapa saat lamanya keadaan itu berlangsung sampai ketika perlahan Teteh berjalan menuju kursi panjang, lalu duduk di sisi sebelah kanan. Gue yang dari awal gak putus untuk terus menatapnya, akhirnya kembali ke posisi semula, memandang lurus ke depan, menikmati suasana sore di taman yang sangat indah itu. Kalau itu surga, sangat yakin kalau gue benar-benar sedang berada di dalamnya bersama Teteh. Bri, suara panggilan lembut memecah kesunyian. Gue menoleh ke tempat di mana Teteh duduk, menatapnya tanpa perasaan takut. Tapi dia terus memandang jauh ke depan. Iya Teh, Teteh ngapain di sini? Teteh nggak menjawab, tapi perlahan menolehkan wajah ke arah gue. Kami akhirnya saling berpandangan. Teteh terlihat sangat cantik. Wajahnya putih bersih tanpa celah. Rambut hitamnya tergerai bergerak pelan tertiup angin sesekali. Teteh tersenyum, senyum tipis sambil sedikit memberingkan kepalanya, seperti sedang menatap gue dalam-dalam. Bertatapan. Selanjutnya kami berkomunikasi dalam diam, bertutur dalam sepi, tapi saling memahami. Teteh bercerita, gue menanggapi dengan banyak tanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah lama terpendam, pertanyaan yang akhirnya banyak terjawab. Lama kami berbincang, sesekali diselingi dengan tawa tanpa tergelak, keakraban yang sangat di luar nalar. Saat itulah dimana banyak misteri mulai terungkap, ketika kami bertukar cerita. Satu momen yang gak akan gue lupakan selama hidup. Mas Bri, mas, bangun mas. Suara Sisi membangunkan gue dari tidur. Ketika benar-benar sudah tersadar, ternyata Sisi dan Memi sudah ada di dalam kamar. Jam berapa ini sih? Maaf aku ketiduran di sini. Sudah jam 9. Gak apa-apa, kami juga baru aja datang kok. Tadi cari-cari Mas Bri, gak ada di mana-mana. Ternyata tidur di sini. Jawab Sisi. Ternyata sudah jam 9 pagi. Gue tertidur pulas di kamar Sisi. Tertidur di atas karpet di sebelah tempat tidur, dengan bantal di kepala dan selimut menutup seluruh badan. Aneh, karena semalam ketika terakhir kali sadar, gue duduk di atas karpet bersandar pada tempat tidur. Gak ada bantal dan gak memakai selimut. Kenapa ketika bangun sudah terbantal dan berselimut rapi? Teteh. Rumah Teteh pada awalnya banyak hal misterius datang silih berganti, menuntun kami untuk bertemu dengan Teteh di rumahnya. Niat untuk tinggal bersama dengan sahabat, yang tadinya bertujuan untuk lebih mempererat tali pertemanan, dan juga supaya dapat lebih mudah melakukan kegiatan bersama, kami malah mendapat teman baru. Pada akhirnya, kami benar-benar tinggal di rumah Teteh, tempat di mana selama 2 tahun lebih, menghadapi banyak kejanggalan yang sering kali mencekam dan menakutkan. Bagian dari hidup yang gak akan pernah kami lupakan. Teteh, sosok dengan garis nasib yang menggurat sampai ke nadi, menghadirkan perih di tempat yang terdalam. Perasaannya menjerit menembus 2 sisi alam, seperti sedang mencari jawaban dalam kesendirian. Kami mendengar dan merasakan semuanya di rumah Teteh. Setelah kejadian di kamar Sisi, gak bisa dipungkiri kalau gue jadi berbeda memandang keberadaan Teteh. Walaupun tentu saja tetap ketakutan apabila harus bertemu dan situasinya tetap mencekam. Percakapan kami waktu itu sedikit banyak menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak. Semakin terbuka dan jelas, tapi tetap saja masih banyak misteri yang belum terungkap. Dan sepertinya kalau mau dirunut ke belakang,
Penampakan dan kehadiran Teteh ternyata banyak pesan terselubung yang ingin disampaikan. Berbagai kejadian seram dan mencekam, waktu dan hari kejadiannya, semua menjadi serangkaian momen hidup yang ada alasannya. Ada penjelasan di balik semuanya. Karena gak hanya gue, semua penghuni rumah juga merasakan hal yang sama. Aneh, gak masuk akal, tapi begitu adanya. Dari ketika Teteh ikut ibadah bersama Asep, melarang Nando dan Doni untuk berpacaran di rumah sampai lupa waktu, mengingatkan gue dan Irwan untuk menyelesaikan skripsi, dan masih banyak lagi. Semuanya dilakukan dengan cara aneh yang di luar nalar. Caranya Teteh. Irwan memiliki satu kebiasaan yang cukup berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau dia makan, sangat lama durasinya. Rata-rata mahasiswa waktu makan paling hanya 10-15 menit. Kalau Irwan, dia bisa sampai 2 jam lebih. Lama kan? Ada cerita seram mengenai hal ini. Pada suatu malam, kami makan bersama di rumah. Ada gue, Nando, Irwan, dan Doni. Kami duduk berempat di meja makan. Waktu itu sudah jam 9 malam. Kami baru mulai makan. Seperti biasa, gelak tawa menyertai percakapan. Percakapan seru yang mengalir lancar, bercerita tentang apapun. Sisi, Memi, dan Asep kebetulan sedang gak berada di rumah. Ketika sudah jam 10, satu persatu mulai meninggalkan meja makan dan menuju kamar masing-masing. Waktu itu, gue merasa sudah sangat lelah karena seharian beraktivitas. Sepertinya Nando dan Doni juga memiliki alasan yang sama. Beda dengan Irwan, seperti biasanya, dia belum juga selesai makan. Hingga akhirnya kami meninggalkannya sendirian. Gue beresin makan dulu, bentar lagi juga kelar, kalian dulu aja lah, begitu kata Irwan. Menurut cerita Irwan, setelah kami masuk ke kamar masing-masing meninggalkan dia sendirian di meja makan, suasana menjadi sangat sepi dan hening. Tapi dia tetap melanjutkan makan sambil terus memainkan ponsel di tangan. Gak ada pikiran aneh karena situasinya juga nggak menunjukkan ada sedikit pun keanehan. Biasa aja, normal. Tawa cekikikan Irwan sesekali terdengar mengisi ruangan ketika dia menemukan hal lucu pada ponselnya. Dari dalam kamar, gue juga sesekali mendengar ini. Jam sudah hampir di pukul 11 ketika Irwan mulai merasa ada yang aneh. Semilir angin dingin mulai masuk meniup dari sela-sela jendela belakang. Menurut dia, suasananya sangat hening. Nggak terdengar suara apa-apa. Sempat berpikir untuk menyelesaikan makan lalu buru-buru masuk kamar. Tetapi nggak jadi. Karena dia pikir sebentar lagi juga selesai, tanggung. Setelah sebentar merasakan sedikit keanehan, Irwan lalu melanjutkan makan dan memainkan ponsel. Sampai akhirnya ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Terdengar suara seperti pintu yang bergeser terbuka. Lantas Irwan mencari sumbernya. Pintu mana gerangan yang mengeluarkan suara? Sedikit terenyak ketika Irwan sadar kalau yang terbuka adalah pintu kamar kosong. Kamar yang kami anggap sebagai kamar Teteh. Pintu yang selalu terkunci dan tertutup rapat itu ternyata sudah terbuka setengahnya. Merinding, Irwan langsung berniat cepat-cepat menyelesaikan makan dan masuk kamar. Tapi sebelum dia bergerak, pintu kamar Teteh kembali bergeser terbuka. Kali ini menjadi terbuka penuh, terbuka lebar. Irwan gak berani bergerak sedikit pun. Dia mulai ketakutan. Semakin ketakutan ketika tiba-tiba wangi bunga menyeruak memenuhi ruangan. Wangi bunga khas Teteh. Sendok dan garpu masih berada di tangan kanan dan kiri, namun tanpa bergerakan. Irwan terus saja memperhatikan kamar Teteh. Seperti terhipnotis, Irwan diam, gak bisa bergerak ketika penglihatannya menangkap ada sosok yang perlahan muncul dari dalam kamar. Sosok yang sudah sangat dia kenal, Teteh. Teteh berjalan bergerak seperti melayang, keluar dari kamar lalu mendekati meja makan, tempat di mana Irwan berada. Gerakan Teteh sangat pelan. Pakaiannya bergerak mengikuti irama langkah yang terus mendekati Irwan. Sementara Irwan masih diam ternganga dengan sendok dan garpu di genggaman. Matanya gak bisa beralih dari sosok Teteh yang jelas-jelas sedang berjalan mendekat. Menurutnya, saat itu gerak waktu menjadi sangat lambat bergerak berputar.
menjadi saat terlama yang pernah dia rasakan. Hingga akhirnya Teteh sampai di meja makan, berdiri sebentar, lalu duduk di kursi yang berada tepat di hadapan. Inilah saat dimana Irwan berjarak paling dekat dengan Teteh. Sangat dekat. Anehnya, Irwan terus saja menatap Teteh, gak bisa mengalihkan pandangan. Wangi bunga terus saja menyengat, mengiringi kehadiran Teteh di meja makan. Sampai suatu ketika, Irwan merasa kalau Teteh berbicara. Enggak secara verbal, tapi Irwan dapat menangkap kalimat yang Teteh sampaikan. Sudah malam, selesaikan makannya. Itu kalimat yang Irwan tangkap dengan nada datar tanpa emosi. Iya Teh. Lalu Irwan cepat-cepat menyelesaikan makan dengan Teteh masih tetap duduk di hadapan. Gak lama kemudian, akhirnya Irwan selesai. Lalu membereskan piring dan gelas, lalu menaruhnya di dapur yang letaknya di sebelah kanan meja makan. Teteh tetap duduk di kursinya, gak bergerak sama sekali dari dapur. Irwan berjalan pelan ke kamar, berjalan normal. Teteh masih saja duduk di meja makan. Sesampainya di dalam kamar, Irwan harus mengunci pintu dan memaksa diri untuk tidur. Sejak malam itu, Irwan gak pernah lagi berani makan sendirian di meja makan, siang atau malam. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman merasakan juga pernah ngekos di rumah yang kayak gitu? Komen ya kalau ada. Oke, admin undur diri dan terima kasih atas waktunya udah nyimak di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.